Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuni Sanofitri. Di sini ingin memenuhi tugas dalam mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Hasanuddin SSI MSI, di mana saya akan membahas mengenai perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Komputer generasi pertama tahun 1946 hingga tahun 1959. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman, komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Ini merupakan tampilan dari komputer generasi pertama. Komputer generasi ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, memakai konsep stored program, yaitu operasi komputer dikontrol oleh program yang tersimpan di memori komputer. Yang kedua, program dibuat dengan bahasa mesin, yang artinya menggunakan konsep biner, disebut bahasa tingkat rendah. Ketiga, proses pengolahan data masih lambat, mesin memakai daya listrik besar dan cepat panas. Keempat, komponen sirkuitnya memakai tabung hampa. Kelima, ukuran fisiknya besar. Dan keenam, memori disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Beberapa komputer dari generasi pertama ini antara lain, yang pertama ENIAC, Electronic Numbering Integrator and Calculator, tahun 1942. Dibuat oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. Kedua itu ada Harvard Mark II tahun 1947, kelanjutan dari Harvard Mark I dengan kecepatan 12 kali lebih baik. Ketiga ada EDSAC, Electronic Delete Storage Automatic Computer, tahun 1949, dibuat di Cambridge University. Keempat ada Harvard Mark III tahun 1949. Kelima, ACE Automatic Calculating Engine tahun 1950, dibuat oleh Alan M. Turing. Keenam itu ada IBM 701 tahun 1953 dan IBM 705 tahun 1959. Dibuat oleh perusahaan IBM, merupakan komputer komersial pertama. Nah, di sini ada gambar dari sirkuit generasi pertama komputer, yaitu vacuum tube. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada komputer generasi kedua tahun 1959 hingga tahun 1964. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal di generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Ini merupakan tampilan contoh komputer dari generasi kedua. Selanjutnya, ciri-ciri komputer dari generasi kedua ini, yang pertama, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau tidak memakai kode biner lagi seperti pada komputer generasi pertama, tetapi memakai kode dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh manusia. Misalnya, Fortran, COBOL, BASIC, ALGOL, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu kapasitas memori cukup besar. Ketiga, penyimpanan memori dengan magnetic tape dan magnetic disk berbentuk removable disk atau disk pack. Yang keempat, komponen sirkuitnya memakai transistor. Kelima, mempunyai proses real time atau time sharing. 6. Proses operasinya sudah cepat. 7. Ukuran fisiknya lebih kecil, kebutuhan daya listriknya juga lebih sedikit. Kedelapan, lebih berorientasi pada aplikasi bisnis dan teknik.
beberapa contoh komputer dari generasi kedua ini. Yang pertama itu ada komputer PDP 1 sampai PDP 8 tahun 1963 dibuat oleh Digital Equipment Corporation. Yang kedua itu ada pengembangan lanjutan dari generasi pertama seperti UNIVAC 3, IBM 7070, IBM 1600, NCR 300 dan sebagainya. Nah, di sini contoh sirkuit generasi kedua komputer yaitu sudah menggunakan transistor. Seperti inilah tampilan contoh sirkuitnya. Selanjutnya, komputer generasi ketiga tahun 1964 hingga 1977. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer dari komputer generasi ketiga ini. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Dan muncullah komputer generasi ketiga, yaitu tampilannya seperti ini. Seperti inilah contoh komputer dari generasi ketiga. Komputer generasi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komponen sirkuitnya memakai IC atau integrated circuit. Kecepatan operasi, kapasitas memori, ukuran fisik, dan penggunaan daya listrik lebih baik dari generasi kedua. Yang ketiga, memakai magnetic disk yang bersifat random access. 4. Dapat melakukan multi-programming. Yang kelima, alat input-output mengalami perkembangan. Yang keenam, dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Yang selanjutnya itu beberapa contoh komputer generasi ketiga, yaitu yang pertama ada IBM S30 tahun 1964, memakai IC dan dapat melakukan operasi satu lingkaran penuh. Yang kedua itu ada Nova tahun 1968. Komputer mini ini 16 bit, pertama dibuat oleh General Corporation. Yang ketiga, komputer-komputer yang merupakan pengembangan dari generasi kedua, antara lain UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, NCR, CDC 600, dan PDP 11. Nah, ini ada contoh dari sirkuit generasi ketiga. Mohon maaf, itu salah penulisan, yaitu IC integrated circuit. Seperti inilah tampilan dari IC, yaitu sirkuit pada komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat yaitu tahun 1970 hingga 1990. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat ini dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Nah, seperti inilah tampilan komputer pada generasi keempat. Selanjutnya, komputer generasi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sirkuitnya memakai LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan dari beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah chip. Yang kedua, menggunakan chip mikroprosesor dan chip semikonduktor untuk memori komputer. Beberapa contoh dari generasi keempat ini ada yang pertama IBM 370 tahun 1970 yang memakai LSI. Yang kedua, Intel 4004 mikroprosesor tahun 1971 dikembangkan oleh Intel Corporation memakai chip mikroprosesor keluaran Intel pertama. Nah, ini ada contoh-contoh dari mikroprosesor yang merupakan terobosan dari komputer generasi keempat. Selanjutnya yaitu komputer generasi kelima.
Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Nah, komputer generasi kelima ini lebih kepada dari zaman sekarang hingga masa depan, yaitu yang seperti kita gunakan pada kegiatan sehari-hari, yaitu seperti inilah tampilan komputer pada zaman sekarang dan masa depan. Selanjutnya, komputer generasi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komputer yang digunakan adalah VLSI, yaitu Very Large Scale Integrate. Yang kedua, di samping VLSI juga sedang dilakukan pengembangan terhadap J-Shorten Junction, yaitu teknologi yang kemungkinan bisa menggantikan chip. Ini merupakan rancangan untuk dari komputer generasi ke-5 ini. Terima kasih, sekian hasil presentasi saya mengenai perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, pengucapan, dan pengpresentasian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.